Dengan penuh keceriaan, anak-anak ini mengarak kambing ke lokasi penyembelihan hewan kurban di Dusun Manggisan, Desa Burne, Kabupaten Bangkalan. Wajah bahagia ini bukan karena menikmati lebaran semata, namun mereka senang bisa memiliki hewan kurban hasil dari menyisihkan uang saku sekolah selama setahun. Salah satunya Mirza Ukail, siswa SD kelas 3 ini menyisihkan uang jajan 10.000 yang ia terima untuk ditabung ke celengan di rumahnya. Dengan sedikit tambahan dari sang ayah, Mirza akhirnya bisa membeli seekor kambing untuk kurban. Anak-anak diperkenankan untuk melihat langsung proses penyembelihan untuk memberi pelajaran sejak dini terkait cara menyembelih hewan kurban yang disyariatkan oleh Islam. Saya menabung dengan uang saku saya. Masih nabung? Saya menabung selama 1 tahun. Saya juga terus yang dari Idul Fitri Nabung. Proses pemotongan dan pembagian daging kurban dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat. Ribuan bungkus daging kurban kemudian dibagikan kepada warga yang dianggap memang membutuhkan, termasuk warga dari luar desa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Keputusan panitia untuk menghentikan sementara acara bagi-bagi ikan bandeng gratis seberat 1 kg oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu memancing emosi warga. Mereka pun sontak melakukan lemparan ke arah panitia. Warga emosi lantaran panitia menghentikan acara hanya karena sejumlah emak-emak memaksa dan robos pintu masuk menuju lokasi acara. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama setelah petugas berhasil menenangkan warga. Pembagian ikan bandeng sebanyak 3 ton pun berjalan dengan lancar meskipun seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan akibat kelelahan. Hai, kami juga dapat ikan. Gimana perasaannya, Bu? Sangat senang, Senang ya, Bu, ya? bahagia. Oh, oke. Itu berapa banyak sih, Bu? Mungkin ada 1 kilo ini. 1 kilo ya? Oh, tadi Senyum lebar emak-emak ini pun tak bisa disembunyikan setelah mendapatkan bingkisan ikan bandeng. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Seorang WNA viral di media sosial saat melakukan aksi pemukulan dan berteriak kepada seorang pengendara motor di kawasan Imam Bonjol, Denpasar, Bali. Pasca kejadian, petugas kepolisian sektor Kuta berhasil mengamankan pelaku yang merupakan WNA berkewarganegaraan Jerman. Sebelum dilaporkan melakukan penganiayaan di kawasan Imam Bonjol, pelaku juga sempat dilaporkan pemilik villa karena melakukan perusakan dan pengancaman terhadap karyawan villa. Bahkan menurut petugas, selama diamankan di Polres Kuta, pelaku kerap mengalami emosi yang tidak stabil. Kejiwaannya itu kadang bagus, tiba-tiba drop, tiba-tiba depresi lagi. Jadi kemarin sempat mengobrol dari penyidik kepada terduga pelaku, yang bersangkutan ini depresi gara-gara orang tuanya cerai. Pelaku mengaku kedatangannya ke Bali 7 bulan lalu untuk liburan usai mengalami permasalahan keluarga. Kini pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perayaan Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi pengepul kulit hewan kurban di Bojonegoro, Jawa Timur. Pengepisa mendapatkan hingga 8 ton kulit kambing untuk dibuat kerajinan tangan. Tidak hanya itu, pemirsa, di Boyolali, Jawa Tengah, jasa penggilingan daging juga kebanjiran order hingga mendapat omset 10 juta rupiah dalam sehari. Salah satu pengepul kulit hewan kurban ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Saat momen perayaan Idul Adha, ia kebanjiran kiriman kulit hewan hingga 3.000 kulit domba dan kambing, serta 8 ton kulit sapi. Kulit kambing dibeli secara bijian seharga Rp20.000 dan untuk domba seharga Rp35.000, sedangkan untuk kulit sapi dibeli Rp7.000 per kilogramnya. Setelah dicek tak ada yang berlubang, kulit kambing, domba maupun sapi langsung ditaburi garam dan ditumpuk agar tidak membusuk. Kulit hewan kurban yang terkumpul ini nantinya akan dikirim ke pabrik di daerah Blora, Jawa Tengah sebagai bahan tas, sepatu, dan tekstil. Jadi biasanya sehari sampai berapa kulit mas yang di 1.000. Ibu? Iya.
Termasuk sapi ya? Sapi enggak, sapi 8 ton. Momen Hari Raya Idul Adha atau Kurban juga menjadi berkah tersendiri bagi jasa penggilingan daging di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam sehari, omset jasa penggilingan meningkat hingga 100% dari 4 juta per hari menjadi lebih dari 10 juta rupiah. Harga untuk 1 kilogram daging yang digiling dikenakan biaya jasa Rp25.000 sudah termasuk bumbu. Ya, kalau lebaran kemarin ya 100 lebih sedikit, ini alhamdulillah ya lebih lah, ada kemajuan. Diprediksi warga masih akan menggunakan jasa penggilingan daging hingga beberapa hari ke depan. Alasan warga menggilingkan daging agar lebih awet dan bisa bertahan lebih lama. Dari Bojonegoro, Jawa Timur dan Boyolali, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Saja kita ke informasi makan-makan pemirsa. Mencicipi menu yang lezat dan unik tentu membuat siapa saja penasaran. Seperti hidangan sate Saslik Sunda di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sate yang satu ini memadukan cita rasa sate Rusia dengan bumbu kacang khas Sunda yang dijamin bikin Anda ketagihan. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda pemirsa. Makan sate enak nih. Apalagi mencicipi sate Saslik yang memadukan cita rasa sate Rusia dan Sunda. Seperti sate pada umumnya, sate ini menggunakan bahan daging kambing segar, bumbu kacang khas Nusantara dan sejumlah rempah pilihan. Menariknya, pada setiap tusukan daging kambing ditambahkan potongan paprika cantik yang berwarna-warni. Cara memasaknya, sate yang dipanggang setengah matang dilumuri bumbu kacang, kemudian dipanggang ulang hingga bumbu meresap dan matang sempurna. Nah, sate Saslik Sunda yang gurih pun siap disantap bersama nasi putih hangat. Menyantap kuliner ini terasa lebih nikmat dengan suguhan pemandangan alam indah Desa Cihideng, Kecamatan Parongrong, Kabupaten Bandung Barat. Menurut saya rasanya enak sekali karena ada paprikanya juga, rasanya gurih, enak, terus seger, terus dari segi harganya ini sangat terjangkau. Sate Saslik Sunda merupakan pengembangan menu yang disajikan pihak pengelola rumah makan untuk menyukai selera kaum milenial. Nah, bagi Anda yang sedang jalan-jalan di kawasan Lembang, tidak ada salahnya mencicipi lezatnya sate Saslik Sunda yang dipatok kisaran Rp90.000 per porsinya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini diperkirakan menjadi puncak arus balik pada libur panjang akhir pekan Idul Adha 1445 Hijriah. Dan situasi di stasiun Pasar Senen hari ini terpantau ramai, meskipun jumlah 50.000 tiket belum terjual. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan rekan kami, reporter Jen Cahyani langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta, pemirsa. Halo Jen, bagaimana kondisi stasiun Pasar Senen Jakarta pada siang hari ini? Seperti apakah di sana? Ya, Bram dan juga pemirsa, suasana hari ini atau pagi ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta bisa dilihat ya di belakang saya ini memang sudah ramai dan kami pantau sejak pagi tadi memang sudah ramai. Memang kalau dari PT KAI sendiri, khususnya PT Daob 1 Jakarta ini menaksir atau memperkirakan hari ini akan menjadi puncak arus balik dari periode libur atau cuti bersama Idul Adha 1445 Hijriah, dan hari ini akan ada 38.000 penumpang yang akan datang dan berhenti di Stasiun Pasar Senen dan juga stasiun-stasiun lain di Daob 1 Jakarta. Dari keseluruhan tiket yang dijual pada periode libur Idul Adha, ini ada 254.000 lebih tiket dan sudah terjual sekitar 194.000 tiket, dan masih ada juga tiket yang available tersedia ada 50.000 tiket lebih. Dengan tiket rata-rata yang terjual ini keberangkatannya ada 36.000 kursi ya setiap harinya, namun hari ini akan ada 38.000 yang datang dari berbagai daerah ke Stasiun Pasar Senen, menandakan hari ini merupakan puncaknya dari arus balik mudik libur panjang cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dan kalau dari PT KAI sendiri juga menyatakan bahwa masih banyak tiket ini yang terjual, masih bisa dibeli hingga periode tanggal 19 atau esok hari ini masih bisa dibeli. Dengan kereta api tambahan juga untuk periode cuti lebaran Idul Adha ini ada 9 kereta tambahan
untuk periode tanggal 13 hingga 19 Juni 2024. Dan untuk kota-kota favorit para masyarakat ini yang menggunakan kereta api sebagai mode transportasi untuk mudik pulang ke kampung halaman, ini ada Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Semarang, Solo, dan juga ada Bandung. Jadi mayoritas memang dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ya. Dan kami masih memantau bagaimana keramaian di stasiun Pasar Senen sendiri hingga sore nanti, karena hari ini diprediksi merupakan puncaknya, ada 38.000 yang akan datang ke Daup 1 Jakarta. Pram dan juga pemirsa, nanti kami akan update kembali informasi dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Pram. Baik, melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih rekan Jack Cayani, dan kami masih menanti update terbaru dari Anda, dan selamat bertugas kembali, Jack. Ya pemirsa, diduga arus pendek listrik, puluhan kios di Pasar Buah Pulang Payung, Kota Dumai, Riau malam tadi terbakar. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, puluhan warga yang tak kebagian kupon jatah daging kurban memaksa panitia untuk memberikan daging. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Diduga akibat arus pendek listrik, puluhan kios di Pasar Buah Pulau Payung, Kota Dumai, Riau, Senin malam terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut sempat membuat panik pedagang karena terjadi saat kios sudah ditinggal pulang pemilik. 8 unit mobil pemadam dari Damkar Pemko Dumai dan 1 milik Pertamina dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan warga yang tidak kebagian kupon daging kurban di Masjid Jabalul Khair Purwodadi memaksa masuk ke dalam ruangan panitia. Warga memaksa panitia untuk memberikan daging kurban. Beberapa panitia kurban kemudian menghadang dan membubarkan warga. Polda Metro Jaya masih memeriksa 3 orang tersangka yang diamankan dari lokasi penggerebekan tempat penyimpanan uang palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dari tangan 3 tersangka, petugas menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp22 miliar. Selain 3 tersangka dan uang palsu, petugas juga menyita alat pencetak uang dan alat penghitung uang sebagai barang bukti.